tetapi menjadi terpancing karena kita memberi penjelasan dengan baik. Mereka kekeh mengatakan bahwa itu adalah aturan baku. Nah, sementara kita sendiri anggota DPR kan tahu juga aturan itu kan. Nah, yang membuat saya menjadi agak marah itu adalah pada saat itu ketika rakyat kita yang datang dari Bima, dari Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat itu dengan mudah disuruh balik gitu. Bahkan pada hari itu ratusan bahkan ribuan orang yang balik ingin menuju Kota Mataram. Kendati demikian kita memahami pemerintah sedang menerapkan PPKM ya. Berdasarkan juga ada surat edaran gubernur kita Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun kendati demikian pada saat itu saya terpanggil hati nurani saya yang kebetulan pada hari itu saya juga berangkat ke kantor dalam rangka menjalankan tugas sama dengan mereka-mereka teman-teman kepolisian yang menjalankan tugas di situ diatur juga oleh undang-undang. Nah, maka ketika itu terjadi perdebatan karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar selama saya di gedung DPR maupun di luar gedung DPR melihat siaran-siaran berita itu tidak sesuai dengan apa yang diterapkan pada saat itu. Nah, maka oleh sebab itu saya mengingatkan teman-teman itu sesungguhnya kehadiran petugas ini bukan paku Belanda, artinya bukan harga mati dengan surat keterangan vaksin. Nah, tetapi teman-teman di kepolisian kekeh seakan-akan aturan itu ya. Iya Pak, tapi itu kan aturan memang berlaku bagi semua orang. Lantas mengapa kemudian Bapak menganggap bahwa petugas PPKM ini menyalahi aturan dan kemudian akhirnya menimbulkan perdebatan hingga Bapak terlihat emosi begitu dalam video viral ini Pak? Oh, itu bukan aturan karena saya surat edaran gubernur itu tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa yang berkendara mendatang ke Kota Mataram itu harus menunjukkan surat keterangan vaksin. Nah, di situ perbedaan kita sama teman-teman dari kepolisian kan. Nah, pasal itu tidak ada di dalam surat edaran itu. Saya mengacu kepada situ karena saya anggota DPR di provinsi. Tentu yang akan saya kawal itu adalah peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, itu yang membuat saya beda pendapat dengan teman-teman kepolisian. Saya juga menyadari bahwa teman-teman itu sedang melakukan tugas, tapi teman-teman kepolisian juga harus menyadari bahwa saya juga sedang mau bertugas dan melakukan tugas juga dalam rangka membela kepentingan rakyat. Itu yang harus kita saling pahami. Baik. Tetapi disitulah kemarin komunikasi kita. Ya. Jadi pada saat Bapak melintasi kawasan penyekatan, Bapak membawa surat apa saja untuk ditujukan kepada petugas agar dapat melintas? Saya melintas yang ketiga kali pada saat itu, tapi yang ketiganya saya di stop. Yang tadi yang hari-hari kemarin tidak di stop kan. Nah, akhirnya saya tidak membawa surat apa-apa kan. Nah, tetapi bukan pada saya yang melintas. Kalau saya bisa saja saya balik kan. Tetapi yang saya ingin katakan adalah benar enggak aturan yang dikeluarkan pemerintah itu harus terutama SE Gubernur, saudara Gubernur yang mengatakan harus membawa surat keterangan vaksin, ya kan? Nah, alasan saya, saking kita berdebat pada saat itu, saya hampir mengatakan bahwa tahu enggak Anda kalau negara sudah hanya menyiapkan 80 juta vaksin. Sementara yang Baik, artinya Bapak sudah mengetahui sebelumnya bahwa ada persyaratan yakni membawa beberapa surat untuk melintas di kawasan penyekatan PPKM darurat ya Pak? Ya tahu, cuman tapi tidak dalam aturan itu tidak ada di dalam surat edaran gubernur itu. Saya mengacu kepada itu saja. Tidak ada nomenklatur, tidak ada pasal yang mengatakan harus mewajibkan membawa surat keterangan vaksin. Kalau antigen saya tahu, ya. Kalau antigen saya tahu, kalau swab itu saya tahu, kan begitu. Nah, makanya saya pada waktu bertengkar itu saya minta di antigen, saya minta di swab kan. Baik, jadi intinya Bapak tidak membawa surat apa-apa begitu ya Pak? Tidak membawa surat apa-apa pada saat itu.